Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bu Yuka selaku dosen pembimbing mata kuliah andragogi. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Arbi Darmawan, yang kedua Delima, yang ketiga Putri Novita Sari. Di sini kami akan membahas tentang proses belajar mengajar pada orang dewasa. Menurut Mulyasa 2006, dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang stabil bagi peserta, tutor harus dapat menjaminkan kelancaran belajar bagi warga belajar, menyediakan berbagai fasilitas dan materi belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran, serta strategi belajar yang memungkinkan bagi warga belajar. 1. Strategi menciptakan belajar yang kondusif. Pembelajaran bagi orang dewasa diperlukan strategi agar orang dewasa tidak merasa digurui. Strategi menciptakan pembelajaran agar lebih kondusif sebaiknya melibatkan warga belajar yang hendak belajar. Dinamika pembelajaran ini akan terwujud bila berlangsung dalam situasi kondusif. Suasana kondusif yang diharapkan adalah situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran dapat mencapai tujuan lebih efektif dan efisien. Situasi dan kondisi meliputi segi fisik dan psikis. Yang dimaksud dengan segi fisik ini terdiri dari keadaan bangunan belajar, sedangkan segi psikis meliputi ketenangan dan kegembiraan dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan dua aspek tersebut, maka untuk merancang pembelajaran agar kondusif dapat dilakukan poin-poin berikut. A. Ruang belajar. B. Suasana belajar dan mengajar. C. Lingkungan fisik luar. D. Komunikasi hubungan sosial. 2. Aplikasi pembelajaran orang dewasa. A. Iklim belajar diciptakan sesuai keadaan orang dewasa. B. Peserta belajar berpartisipasi dalam mendiagnosa kebutuhan belajarnya. C. Peserta didik diikutsertakan pada perencanaan belajarnya. D. Memformulasikan tujuan. E. Mengembangkan model umum. F. Menetapkan bahan dan teknik pembelajaran. G. Menganalisis kembali kebutuhan belajar atau evaluasi. B. Merumuskan tujuan belajar. Menurut Lunandi dalam Asmin 2005 menyatakan proses pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis, dan jiwa profesionalisme peserta. Proses pendidikan orang dewasa harus mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang bersifat dapat dikategorikan sebagai perkembangan pribadi dan peningkatan partisipasi sosial dari individu yang bersangkutan. Meski seseorang profesional telah membuat rumusan tujuan pembelajaran beragam yang kesemuanya menunjuk pada esensi yang sama, yaitu yang pertama, tercapainya tujuan pembelajaran, perubahan perilaku atau kompetensi warga belajar sesudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan berupa bentuk pernyataan atau gambar. C. Mendiagnosa. Mendiagnosis kebutuhan belajar merupakan sebuah keharusan karena kebutuhan belajar dari peserta didik perlu diagnosis. Dalam pendidikan orang dewasa, desakan lebih sering disampaikan pada partisipan semua peserta pelatihan pada proses menjalankan diagnosis belajarnya. 1. Melibatkan semua pihak terkait, terlebih pihak yang bersentuhan dengan dampak langsung dari kegiatan itu. 2. Membangun serta mengembangkan model kompetensi yang diharapkan memperoleh prestasi yang baik. 3. Menyediakan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan. 4. Lakukan perbandingan dari yang diinginkan dengan kenyataan seperti kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran orang dewasa. Knowles mengemukakan ada 3 bentuk tujuan mengapa mereka belajar dalam masyarakat, yaitu pertama, pelajar yang berorientasi pada tujuan menggunakan pendidikan untuk mencapai tujuan yang cukup jelas. 2. Peserta didik yang berorientasi aktivitas mengambil bagian karena menemukan dalam situasi
pembelajaran suatu makna yang tidak memiliki hubungan yang diperlukan dan seringkali tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi atau pengumuman aktivitas. Yang ketiga, peserta didik yang berorientasi pada pembelajaran mencari pengetahuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Peranan fasilitator dan pembimbing dan pelatih. Beberapa sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi fasilitator yang efektif. 1. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan ini adalah kemampuan untuk mengundang dialog, menerima umpan balik, dan siap untuk menguji nilai-nilai Anda termasuk opini. 2. Sensitif atau empati. Sensitif atau empati adalah kemampuan mengambil pesan implisit untuk melihat masalah melalui mata peserta. 3. Keterampilan komunikasi dasar. Yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi dasar adalah kemampuan untuk menyimak dan mengamati secara aktif, bertanya, menguji, menciptakan dialog, mengungkapkan dengan cara lain, memberikan umpan balik. 4. Mendiagnosis. Mendiagnosis ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan memilih cara dan waktu intervensi yang tepat. 5. Mendukung dan mendorong peserta. Yang dimaksud dengan mendukung dan mendorong peserta adalah kemampuan untuk memberikan dukungan, apresiasi, dan kepedulian baik secara verbal maupun non-verbal. 6. Menantang. Yang dimaksud dengan menantang ini adalah kemampuan untuk berlawanan, untuk tidak setuju, untuk menghentikan satu proses tanpa bersikap kasar. 7. Mengelola konflik. Mengelola konflik ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi dan mediasi. 8. Memodelkan. Yang dimaksud dengan memodelkan ini adalah kemampuan untuk menyatakan diri sebagai model dalam kelompok, menanggapi dengan spontan tanpa menjadi idealis, bersikap sebagai pakar. Tugas dan wewenang seorang fasilitator. 1. Menata acara belajar, menyiapkan materi dan penyajian sesuai dengan bidangnya. 2. Menata situasi proses belajar. 3. Mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. 4. Mengarahkan acara belajar dan menilai belajar sesuai dengan modulnya. 5. Mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik atau feedback kepada anggota kelompok. 6. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, fasilitator juga bertugas sebagai mediator atau penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan ke yang benar. 7. Merumuskan kegiatan dan hasil kegiatan peserta. 8. Mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan. Kemampuan seorang fasilitator. 1. Berkomunikasi dengan baik. Yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan baik ini adalah fasilitator harus mendengarkan pendapat setiap anggota kelompok, menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut, dan membuat suasana akrab dengan peserta kelompok. 2. Menghormati sesama anggota kelompok. 3. Pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengetahuan ini adalah fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan yang akan dibahas. Strategi pembelajaran orang dewasa. Menurut Panan dan Malati 1994, strategi pembelajaran orang dewasa yaitu 1. Memperbanyak diskusi. 2. Menyediakan acuan atau memberikan informasi tentang acuan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. 4. Menentukan kriteria untuk mendampingi kebebasan yang diberikan kepada peserta. Yang kelima, menengahi perbedaan. Yang keenam, mengkoordinasi dan menganalisis informasi. Yang ketujuh, memberikan ringkasan atau metode pembelajaran. Berikut ini ada beberapa petunjuk tentang berbagai tipe penerapan sejumlah metode pembelajaran. Yang pertama, kuliah. Penerapannya yaitu memindahkan pengetahuan dari pelatih kepada peserta. Yang kedua, diskusi kelompok. Penerapannya berbagai pengalaman. Yang ketiga, curah pendapat. Penerapannya mengumpulkan ide-ide. Yang keempat, studi kasus. Penerapannya media pembelajaran. Salah satu cara untuk memudahkan fasilitator dalam menyampaikan pembelajaran adalah dengan menggunakan alat bantu visual. Alat bantu visual yang biasa digunakan adalah yang pertama flip chart, yang kedua video dan
video. Kesimpulan, menciptakan iklim belajar. Proses pembelajaran adalah hubungan antara peserta didik dengan pengajarnya, sehingga pada diri peserta tumbuh reaksi adaptasi informasi menjadi pengetahuan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang menyusun program pembelajaran adalah salah satu tugas pokok dalam pelaksanaan pembelajaran. Mendiagnosa kebutuhan belajar mempunyai 3 prinsip yang harus dipenuhi dan mewajibkan adanya syarat utama yang harus dipenuhi agar tersusun pengalaman belajar lebih. Sekian, terima kasih.